Halo guys, balik lagi di konten tutup toko. Udah gue tutup kan? Udah. Alright. Balik lagi di konten tutup toko, episode ke-7 harusnya. Iya, episode 7. ke-7. Hari ini akhir hari Minggu gitu. Yang lagi nggak terlalu lama ya. Bahkan nggak ada orang, Iya, ada orang. untuk beberapa minggu ini benar-benar lagi rame. Purely karena ini udah 22 yang berarti Iya, udah akhir bulan. akhir bulan. Tapi orang belum gajian. Betul, dan orang juga lagi beberapa anak-anak yang kuliah yang biasa main kartu mungkin lagi ribet sama Lagi ribet. kuliahnya. Mereka rame kalau hari Sabtu, hari Betul. Minggu agak susah emang. Betul. Hari gue emang agak susah. Dan Kita jatuhnya jadi free time. iya, kita free time. Nah, kita Free time di toko. kita akhirnya ngobrol-ngobrol masalah kayak mungkin bola, dan akhirnya ada beberapa hal yang harus kita discuss kan. Harus kita discuss juga. Jadi dari free time ini muncul beberapa obrolan gitu. Nah, mungkin yang pertama kita ngobrolin masalah dari base ini ya, maksud tempat ini ya. Iya, kayak dulu Kita agak recall flashback. gila, ngebayangin dulu kayak dulu kita main di kursi yang pendek dan kursinya nggak kayak gini, dan pernah ada kejadian yang kursi jatuh dan lain-lain. Iya. Kita callback. Terus kita yang dulu selalu ngumpul hari Sabtu doang, Sekarang jadi hampir tiap hari ada di sini. Dan dulu yang kita datang pure cuma buat ngelepas penat ya, kayak seminggu nggak ketemu, akhirnya kita ditemukan satu titik di mana hari Sabtu itu tepatnya orang-orang pada buat at least refreshing sehari setelah mereka udah ngapain kayak hari satu minggu itu. Benar. Ya intinya yang tadinya ini jadi tempat main biasa gitu, tempat main kumpul komunitas. Bahkan dibilang komunitas juga kayaknya enggak ya, teman-teman Iya. aja. Tempat kumpul teman-teman gitu. Zaman gue SMA lah, sekarang gue udah kuliah tingkat akhir. Iya. Zaman gue SMA gitu, sekarang bisa dikembangin jadi toko gitu, yang mengakomodir gak hanya orang-orang yang main, tapi kita juga yang menjalani tokonya, jalanin tempatnya gitu. Iya. Dan dari dulu kita juga ngomongin masalah gimana dulu kita carry. Iya. Kalau teman-teman nggak ada yang main, yang penting gue sama dia Ada. kumpul aja dulu Kumpul. gitu. Iya. Dia nggak ada kayak misalkan dia lagi les terus capek, harus ada satu orang yang minimal buka toko, buka tempat. buka tempat. At least ketika nanti ada orang, ya mereka tinggal datang, gue yang nemenin. Keeping the flame alive ya. Ya, just keeping. Gimana kita gunain banyak cara, kayak mungkin kita tuh kemarin naruh kas ya, kita naruh kas. Jadi at least nge-keeping kalau kita bisa nih kayak memperbanyak hiburan di toko, di kita sebutnya dulu base ya. Kita nge-keeping alive base agar suatu hari orang-orang yang pergi datang lagi. Iya, atau at least kita yang sering main juga bisa berkembang lah, maksudnya bisa beli game lagi, party game lagi, bisa makan-makan at least di akhir tahun atau di akhir bulan gitu. Jadi ya so far so good, berjalan lancar juga gitu. Sampai gue harus pergi ke Bandung untuk kuliah. Dan kita mau nggak mau orang-orang yang biasa di sini harus fungsi. Walaupun lu pernah ngomong kan kalau boleh dipakai walaupun lu dibantu. Iya. Cuma baiknya lu ngungsi aja. Karena memang satu sisi kayak kurang enak, kurang etis juga, yang dimana orang yang punya yang bisa ngasih tempat nggak ada, dan bukan kita berpikir kalau bakal terjadi apa-apa, cuman ya nggak enak aja. Makanya ada opsi untuk ngungsi dan kita pilih ngungsi. Iya, kayak gitu. Singkat cerita sampai gue datang lagi dan terbentuklah toko ini. Nah, sebelumnya tuh nggak kepikiran kita kerja bareng ya sebenarnya. Gue sama dia tuh nggak kepikiran kalau misalnya kita bakal kerja bareng gitu. Karena to be honest, kita setelah kita misah yang dari lu ke Bandung, kita tuh udah ngedrifting jauh. Kayak time skip sendiri-sendiri aja. Iya, kita udah time skip kayak Iya. bener-bener lu dengan urusan kuliah lu, gua lagi urusan gua sendiri, kayak mungkin di travel dan lain-lain. Jadi kita bener-bener menjauh. Bener. Dan kita nggak akan kepikiran kalau tiba-tiba kita bakal ada satu garis. Gak kepikiran sih. Sampai akhirnya kita ketemu satu garis itu di lu lagi butuh, gue lagi butuh. Betul. Ketemu. Nah, lu pertama kali sebenarnya kita lebih ke ketemunya tuh yang pas di toko lama itu, yang lu mau ini karena lu butuh orang e-sport.
Oh iya 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 iya. Gua Untuk OPT. dan dia tahu kalau gua memang kayak Iya. ngikutin e-sport banget, bahkan gua tahu semua banyak game, makanya di situ kita ketemu. Tapi nggak berlangsung lama Nggak lah. lama, Yang ini bener-bener di toko ini lah kata gue. Iya, baru kita benar-benar kayaknya align satu garis paralel itu ya di sini, karena dia butuh orang, gua butuh Apapun tambahan itu yang apapun tuh. tambahan pengalaman, tambahan duit, tambahan energi, tambahan Iya. teman bicara, apapun itu. Iya, karena gue kosong, bener-bener gabut di rumah, dan daripada gue gabut di rumah nggak ada duit, mendingan di sini gabut tapi dapat. Dia ngurusin usaha travelnya by the way. Betul. Nah, dia butuh orang yang lagi agak gabut untuk tungguin tempat ini biar gak kosong ya. Iya, lumayan nambah-nambah dari usaha travelnya. Betul. Nah, makanya garisnya lagi sarah. Lagi Sarah gitu. Dan ya ternyata so far so good sih, ya kan? Iya. So far so good. Sebelum Bang Ray itu banyak yang jaga di sini juga yang di posisinya dia gitu. Sebenarnya nggak usah posisi inilah. Gue banyak punya proyek sama, walaupun proyeknya nggak skala besar ya maksudnya. Tapi dari skala kecil aja itu udah kelihatan cocok-cocokannya gitu loh. Cocok nggak cocoknya gitu. Ternyata nggak semua temen itu bisa jadi partner usaha gitu. Ini sebenarnya terdengar klise dan terdengar apa ya? Terdengar klasik lah gitu. Emang the oldest theory in the book gitu loh. Nggak semua teman bisa jadi teman usaha. Iya, itu. Tapi at the end of the day, ketika lu memulai, yang paling gampang lu reach out ya teman lu. Iya. Iya nggak sih? Lu kayak ada orang pada banyak yang bilang kayak lu kalau bisnis jangan sama teman. Tapi lu butuh partner. Ya, orang partner yang bisa lu percaya biasanya teman. Cuman memang ketika lu bisnis, Itu teman udah beda. teman lu memang harus memposisikan posisinya Harus jadi partner. profesional. Harus profesional. Nggak bisa kita. Dan salahnya rata-rata nggak ada hitam di atas putihnya. Betul, Gitu, biasanya nggak ada penyakitnya. kesepakatan apa segala macam. Nah, banyak yang gue pribadi ngerasa nggak cocok. BTW ini nggak ngomongin Bima ya. Bima masih ada di sini. Iya, Cuman dia lagi enggak, ngurusin, enggak. dia lagi ngurusin urusan usaha yang lain aja gitu. Dia lagi sibuk di sana. Rest assured, gue cuman gantiin karena Dia tambahan sebenarnya. karena Tambahan. Bima tuh sebenarnya tetap ada. Memang satu dia memang mulai kerjanya di belakang layar ya. Belakang layar emang udah pembagian perannya begitu. Nah, yang kedua mungkin emang lagi sibuk-sibuknya juga, jadi. Iya, dia sering ke toko, cuman nggak hari Minggu. Betul. Nah, makanya kalau hari Minggu gue bisa, karena gue kebetulan gue jaga toko. Benar, gitu. Banyak yang ternyata dia kalau diajak kerja gini nih, ternyata dia begini nih, dia begitu nih gitu. Jadi ya kalau udah paling bener jadi temen aja udah, jangan jadi partner kerja gitu. Iya, karena betul partner kerja bisa jadi teman, tapi teman belum bisa. Sampai ada satu kesalahan fatal banget yang dibuat sama temen gue waktu dia masih kerja sama gue gitu. Kita sampai sekarang masih jadi teman gitu, we are in good terms gitu. Tapi saat itu gue benar-benar marah sih, sampai akhirnya berujung di gue berhentiin dia gitu. Karena itu benar-benar kesalahannya fatal banget, itu bisa ngebahayain semua orang yang ada di rumah gue itu. Oke. Dan fatal dan bodoh lah maksudnya gitu. Jadi ya kita sama-sama tahu that's bad. People come and go. Iya, people come and go. Abis itu dia gantiin lagi, ternyata nggak cocok lagi. Gantiin lagi cocok tapi ada plus minusnya. Terus dia ada kebutuhan lain, cabut. Ada yang gantiin lagi nggak cocok, cabut. Ini lagi, cabut, ini lagi. Ya, people come and go sih. Karena kalau misalnya kalau dilihat kan turnovernya gede. Iya. Mungkin gue yang salah. Bisa Jadi. Tapi kan itu situasinya kalau misalnya kita strangers. betul. Kalau kita temen, kadang-kadang emang lu bisa tahu this is not working aja gitu loh. Iya. Dan ada biasanya teman pun tahu kayak nggak working bos. Iya, Daripada kita ngerusakin hubungan pertemanan. Mendingan gue putusin aja udah kelar daripada kita tetap teman tapi bukan partner bisnis lagi. Exactly. Ya buktinya gue malu juga aman-aman aja. Masih aman. Iya. Wah, kita ini kan kita. Karena kita emang dari dulu udah ngetopang perkumpulan di base ini sih. Iya, kita yang gue kaki kanan, dia kaki kiri lah ibaratnya. Iya, dia ngasih tempat, gue yang
gimana caranya tuh kayak kita tetap ada kumpul. karena emang dari dulu kan tujuan kita lu bikin toko pun adalah biar anak-anak yang lagi pergi bisa tahu kayak masih bisa datang. Iya. Lu nge-keeping tempat biar orang yang lagi jauh banget mungkin bisa datang. Contohnya kayak teman kita kan ada yang di Manado. Austin, dia lagi menjadi dokter. Nah, kalau misalkan lu nggak buka di sini nggak ada tempatnya, kemana dia pergi? Nggak ada. Makanya kita ngebiarin orang-orang yang OG, yang hitungannya kayak orang lama yang lagi pergi. Kita anggapnya mereka lagi time skip sendiri. Pas mereka balik, masih ada tempat. Minimal kayak at least mereka nggak ngerasa ditinggalin dan nggak tinggal kabur. Karena sering banget kejadian yang orang-orang yang pergi dan ketika balik lagi mereka tuh ngerasa kalau lu tinggalin. Dan alhamdulillahnya dapatlah toko ini gitu, ya kan, seperti yang kita tahu toko ini berdiri. Dan gua rasa alhamdulillahnya juga toko ini udah bisa masuk ke tahap 2. Tahap 2 pengembangan bisnisnya gitu. Jadi memang kita investasi awal itu nggak begitu besar ya, dan memang kita nggak bisa besar. Most of us itu masih mahasiswa gitu, dan orang yang masih merintis kerja. Jadi ya nggak bisa jor-joran gitu kan. Jadi kita growth by revenue aja gitu kan. Ada keuntungan berapa ya kita manage, sekian persen buat ini, sekian persen buat ini, sekian persen kita iniin, bagi segala macam gitu, karena kita tetap perlu gaji. Betul. Tapi in this case gua Nopal sama Bima punya pack gitu loh, kayak ya our exclusive pack aja gitu loh. Jadi kita nggak akan ngebagi keuntungannya dulu aja. Ntar dibagi tapi nggak sekarang gitu. Belum waktunya. Iya, tapi ntar dibagi gitu. Jadi kita simpen dulu aja gitu. Kita juga lagi nggak butuh banget gitu. Kita butuh justru gimana caranya usaha-usaha ini bisa ke-accelerate gitu. Betul. Karena dengan lu accelerate berarti tempat ini ada dan orang-orang yang tadinya pergi bisa balik. Ada tempat lagi buat balik, dan dengan lu accelerate bisa jadi tempat yang tadinya dia ngeliat level 1, nanti ketika mereka balik sudah level 2. Benar. Mereka merasa lebih nyaman. Benar. Jadi the purpose of konten ini sebenarnya untuk mendokumentasi bagaimana perkembangan toko ini. Betul. Dan usaha lain yang potensial terhubung dengan toko ini. Ini barusan gua sama Bang Ray habis bikin brainstorming ide untuk tahap 2-nya kita mau seperti apa. Ditunggu aja, harusnya bisa mulai soon enough. Ya. Rencananya sih kita bakal present rancangan usahanya yang udah sama data, customer research dan lain-lain, demo produk dan segala macam itu ke Bima Manoval itu minggu depan, end of week minggu depan gitu. Karena mereka itu bukan nggak terlibat dalam brainstormingnya ya, tapi kita lebih ke creative player-nya nih. Gua sama Bang Ray ini creative player. Jadi emang ketika lu membentuk satu tim, gua rasa harus ada role-nya sih. Dan gua rasa itu nggak bisa ketemu langsung tak gitu loh. By the time lu pertama kali gabung, kalau lu bukan profesional ya, maksudnya kalau lu udah nge-hire kayak analis apa segala macam itu udah jelas kan. Kita kan nggak temen kan. Kita cuma temen, karyawan, anak-anak di quarter life-nya yang mau coba bikin usaha bareng gitu. Yang kebetulan satu garis, visinya sama. Lu kalau pernah nonton One Piece, itu kayak One Piece itulah. Mereka beda-beda. Mereka mimpinya beda-beda, tapi kebetulan jalannya sama. Iya. Jadi jalannya bareng. Nggak bisa dipungkiri lah, mimpi kita beda-beda. Beda. Pasti gue punya tujuan gue, lu punya tujuan dia. Betul. Tapi kebetulan ini kapal yang bisa kita naikin barengan. Kapan turunnya ya kita nggak tahu. Turunnya nggak tahu. Ya mungkin kita justru malah sukses dulu di kapal ini, baru ntar kita turun satu-satu. Iya, kita nggak tahu kapan turunnya. Atau malah nggak turun sama sekali, we don't know. Kita nggak tahu kan. Tapi kayak Roger jadi pasti ada turun. Kita mungkin bakal turun tapi kita tidak tahu apa. Mungkin bisa jadi udah umur tua. Amin, ini kita sukses sampai akhir gitu. Jadi grup yang gede gitu. Terus turun kapalnya dia udah mati, udah turun kapal akhirnya. Pensiun umur 50-60 tahun, kita nggak tahu kan. We'll never know. Ya kayak One Piece aja, kita berjalan bareng sampai memang garis sudah tidak searah teman. Untuk sekarang sih harusnya garisnya masih searah panjang sih.
Iya, harapannya begitu. Karena Pak Cup ini udah lumayan enak nih. Iya. Gue ngerasa ya jujur dari tim-tim sebelumnya gue ngerasa tim ini yang lumayan jelas dan enak sih menurut gue gitu. Gue nggak mendiskreditkan siapapun yang dari tim gue sebelumnya, tapi yang sebelumnya tuh emang role-nya belum terlalu jelas. Nah yang sekarang ini mungkin gak hanya karena orangnya, mungkin orangnya sama-sama aja gitu, kita teman-teman juga. Cuman sekarang ini keadaannya role-nya udah jelas gitu loh. Betul. Jadi makanya lebih enak gitu. Makanya sekarang Bima jarang muncul di depan karena emang dia tugasnya, mampunya, dan sukanya gitu. Ngurusin belakang. Manage ngurus belakang, dia ngurusin duit apa segala macem. Orderan ke distributor. A, B, C, D, F, G-nya. Nah yang di depannya gue nggak Bang Ray gitu. Ke customer-nya, front end-nya, ke komunitas. Gimana cara kita ininya, kelolanya, itu gue sama dia. Ya Nopal itu bantu-bantu dari jauh gitu, karena kan dia di Belanda, sosial media apa segala macam. Sosial media masih jalan. Karena dia bukan creative player gitu, jadi untuk developmentnya mungkin lebih ke gue sama Bang Ray nanti. Selain kita, gue nggak menilai diri gue juga sekreatif itu ya, gue nggak menilai gue gitu. Cuman at least kita punya pengetahuan lapangan dan masih mau mikir lah maksudnya gitu. Ya kita masih bisa mikir brainstorming at the time kadang juga. Energinya mungkin masih ada. Kalau Nopal kan Nopal emang dia sendiri ngaku dia bukan creative person. Jadi banyak emang kekuatannya dia bukan di situ. Dia punya kekuatan lain yang lebih baik dimanfaatkan di situ. Bima juga mau dipaksa kreatif juga dia capek dari kantor gitu. Apalagi kantornya mungkin sedikit politikal gitu kan, jadi udah males banget kayak gitu. Tenaganya udah habis. Mending lu udah ngeliatin angka sama Excel aja udah paling bener dah. Gitu loh. Iya. Tapi bukan berarti kita bisa kayak ngelibatin mereka. Kalau mereka punya ide, ya kita coba pikirin bareng-bareng. Ya kita coba pikirin bareng-bareng, tapi kita nggak mau ngebawain mereka. Jadi ya sekarang streamnya gitu. Kita ngide, kita matengin dulu, baru kita propose ke mereka. Ini idenya. Kira-kira ada beberapa alternatif arrangement dari harga apa segala macam, tapi brand identity-nya udah jelas, positioning-nya udah jelas. Nah kita juga belajar branding jadinya ya lo gue ya. Nanti mungkin gue juga akan share loh ke teman-teman proses media apa yang kita pelajarin. Di situ juga mungkin kalian bisa dapat apa yang gue pelajarin. Dan kalau kalian lebih expert dari gue dan banyak ilmu yang bisa ditambahin atau ada yang bisa dikoreksi, itu juga bisa juga gitu. Jadi gue pengen coba, gue sama Bang Ray ya khususnya, pengen nyobain bikin ekosistem di mana di sini kita berproses bareng timbal balik. Betul. Gitu loh. Dengan ada jalan ceritanya adalah kita bikin usaha nih, gua Bang Ray dan lain-lain bikin usaha gitu. Tapi value yang bisa didapat di sini gua harap lebih besar daripada itu. Betul. Gitu. Ilmunya, pengalaman apa segala macam apa yang gua share. Amin lu pasti bakal lebih percaya kan kalau misalnya gua ngomong anjir kemarin gua baru buka gini segala macam. Daripada lu ngomong kayak orang expert yang ngomong iya gini. Orang Indonesia tuh pala batu gitu loh. Ntar ada bos dari grup yang gede ngomong usaha tuh gini. Biasanya orang Indonesia banyak sebagian yang gue bilang mungkin cukup besar orang Indonesia akan ngebantah, lu mau enak gitu loh. Nggak coba proses dulu. Gue tuh kadang-kadang mau misalnya let's say siapa yang kemarin Timothy Ronald gitu, yang langsung ditubir gitu. Timothy Ronald atau siapa gitu, orang yang udah kaya tiba-tiba ngomong apa. Oke, dia emang orang kaya coy, cuman gue biasanya gue pribadi ya, gue akan coba cerna dulu omongannya gitu loh. Kalau menurut gue omongannya ada poinnya kayak hits ke point gitu, ya udah gue nggak fokus sama siapa yang nyampein ya, gue fokus sama omongannya aja. Poinnya bener nggak? Poinnya bener nggak? Kayaknya menarik nih buat di riset lagi gitu. Emang bener kayak gini? Iya, kalau ternyata kayak poinnya ngaco, ya ngaco. Kalau lu ngomong siapa yang ngomong, kalau lu masalahin siapa yang ngomong sih nggak akan kelar sih. Nggak akan ngerak. Lu cuman pure nggak suka orangnya, bukan poin-poinnya dia. Karena dari orang yang nggak lu suka, mungkin ada poinnya. Kayak yang di sepak bola Indonesia kan ada tuh yang ngomong ini jelek, PSSI jelek ininya, dikasih poin-poinnya. Ada beberapa hal yang poinnya benar. Iya, poinnya benar. Cuman emang yang ngomong lu. Jadi ya orang bakal perspektif nganggap kalau omongan dia salah, padahal omongannya benar. Cuman lu nggak suka aja. Iya. Sama kayak gini misalnya. Ini mungkin agak sensitif ya, naturalisasi. Gue termasuk orang yang setuju naturalisasi. Sama. Iya kan? Tapi setuju bukan berarti naturalisasi dengan mata tertutup aja gitu. Tapi ada tujuannya. Ini tuh orang-orang dibawa ke sini untuk jadi akselerator
Iya. untuk jadi contoh, untuk jadi pionir persaingan. Oh, Sintayong tuh ternyata taktiknya works kalau playernya bisa Segini ya bisa segini levelnya, bisa eksekusi gitu loh. Betul. Berarti tandanya Indonesia bisa nih segelit itu. Nah, nanti dari situ kelihatan kan traits atau karakter apa yang harus yang benar-benar diperluin untuk timnas. gaya main bolanya timnas gitu. Nanti trainingnya akan difokuskan ke teknik-teknik dasar itulah, apa segala macam. Jadi ini tuh untuk jadi obor justru naturalisasinya. Betul. Lagian naturalisasi juga cuman boleh sampai generasi ketiga kan. Siapa sih generasi ketiga yang sekarang orang Indonesia? Rata-rata udah generasi keempat apa tuh? Galon. Oh, galon. Rata-rata udah generasi keempat gitu. Ya itu off topic lah. Tapi intinya ya, kalau kita tuh harus bisa melihat poin-poin yang bagusnya, iya, siapapun orangnya. iya, yang naturalisasi juga banyak yang ngomong kan, oh iya nggak boleh naturalisasi. Gue setuju. At the end of the day, kita harus pakai orang kita sendiri gitu loh. Cuman orang-orang kita kan levelnya tidak seperti mereka. Ada sebagian poin mereka yang benar dan bisa kita ambil. Betul. Gitu. Tapi definitely lo harus proses itu dulu, jangan langsung ketutup emosi gitu loh. Ya, gimana? Jadi makanya ini kita omongin kalau kita ini mencoba berproses bersama, dan semoga juga proses kita tuh bisa kelihatan sama orang, dan orang lain tuh bisa, oh mungkin kalau orang yang pengalaman di bawah kita mungkin bisa ngelihat kalau oh orang kayak gini, kita kayak orang kayak kita bisa bisa relate segala macem. Dan kalau orang yang pengalamannya di atas mungkin bakal bisa nge-guide bareng, nambahin gitu. Jadi ya gitu, kita akan proses bareng. Itu tujuan dari kita bikin channel ini. Ya, back to perkembangan toko ya. Alhamdulillah udah berkembang juga. Gua harap sih bakal lebih banyak good things lah ke depannya. Kita harap kayak gitu. Apalagi kita udah ngegagas branding tokonya ini cukup kuat menurut kami gitu. Dari positioningnya, dari visi misinya, value-nya gitu. Kalau dibilang harusnya kan itu lu define dari awal, emang sih harusnya di define dari awal. Cuman kita tuh benar-benar buta banget sama kondisi market yang sekarang gitu. Jadi kita coba taruh kaki dulu aja, ntar baru kita lihat. Gue nggak tahu ini bener apa salah ya, tapi so far so good sih. So far mungkin itu yang bisa dilakukan di niche ini ya, niche ini emang agak tricky sih kalau kalian tahu trading card game scene gitu loh, khususnya di kota kami gitu. Memang agak tricky untuk jualan di sini gitu. Betul. Banyak faktor yang orang bakal bilang kayak enggak. Iya. Tapi di sini tuh iya. Di sini tuh iya. Jadi harus agile aja jadi kita. Agile karena agile tapi harus tetap punya prinsip. Betul. Karena kalau agile, karena ada yang pernah menerapkan strategi agile, ngikutin apa yang dimau, ya akhir-akhirnya nggak jadi apa-apa, buka tutup lubang jadinya. Mereka ngikutin ke arah yang tidak sesuai keinginan mereka. Komunitas lagi rame apa atau digiring kemana gitu. Kalau mereka nggak ngelihat komunitas ini apakah itu bisnis model yang pas apa enggak gitu. Soalnya kan kalau local game store yang trading card game ini hubungannya sama komunitas gitu. Which is mereka nggak ngelihat pentingnya apa ya, punya prinsip lah. Mereka tuh ngerasa kayak mereka bisa menjadi bunglon. Iya, kalau nggak bisa. Di saat ini lu ketika menjadi bunglon, lu hanya di sini untuk bisnis seperti bisnis kayak kita di TCGC ya, apalagi di Bekasi, itu menjadi bunglon tuh kurang bagus. Kurang bagus. Di mana-mana jadi bunglon juga kurang bagus. Ini kalian mungkin teman-teman mungkin agak bingung ya ketika kita ngomongin bunglon apa segala macam. Mungkin gua sama Bang Ray bakal bikin video ke depannya nanti yang ngejelasin masalah lebih dalamnya lagi tentang per-TCG-an ini, tentang lika-liku bikin toko. Tapi I'll have to make sure ini nggak bisa diakses publik, tapi gue nggak tahu gimana caranya. Satu-satunya cara membership, cuman kita belum bisa book membership pastinya. Betul. Iya kan? Karena ini agak sensitif gitu. Jadi ya, mungkin suatu hari kita. Ketika memang kita sudah solid, orang-orang bisa juga ngerasa relate nih. Kalian subscribe sini, kalian semakin kita banyak punya crowd. Kita pasti bakal share. Apa yang terjadi di sini ini yang orang lain tidak lihat, apalagi kalau orang-orang wilayah kita tuh tidak ada yang melihat ini.
Jadi for now intinya adalah medan usaha di niche ini di kota ini itu agak lebih tricky daripada mungkin niche ini di kota lain gitu loh. Berdasarkan pengalaman gue dan Bang Ray gitu, pengalaman kami. Jadi instead of kami visi misi dan brand heart bisnisnya kita hidupin dari awal gitu. Kita nggak pakai itu dulu karena terlepas dari pentingnya brand heart gitu. Untuk napakin kaki di niche ini gitu loh, di bisnis ini, itu yang penting sebenarnya cuma punya tempat sama bisa ngadain turnamen itu udah jalan. Karena dari marketnya kita ngeliat juga mentoknya di sini gitu, nggak perlu ada brand heart yang gimana gitu. Kita cuma perlu punya guide gimana standar kita dalam pelayanan aja paling gitu sih. Betul. Jadi ya makanya itu yang mendasari baru sekarang nih kita pikirin di masuk tahap 2 karena tahap 2 kita mau expand ya kan. Betul, kita mau expand. Mau target yang lebih besar lagi gitu karena dari niche yang ini tuh udah menurut kami sangat potensial gitu. Cuman kita balik lagi kan konsep awal kita untuk berproses adalah untuk keluar dari zona nyaman. Benar, intinya itu keluar dari zona nyaman dan keluar dari ikatan sistem lah. Kayak ini udah cukup lah. Enggak, kita harus proses terus buat jadi ketika lu di atas langit masih ada langit. Benar. Lu harus bisa nembusin langit itu dan lu nggak bisa nembusin langit dengan cara diam di tempat. Benar. Gua Bima Nopal sama Renaldi, khususnya gua sama Bang Ray ya, kami punya prinsip yang sama. Prinsip kami lebih baik kita gagal nyoba daripada kita mati penasaran. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ya, if you fail, kalau kemarin gua habis nonton interviewnya Vincent Kompany, pelatih Bayern. Pokoknya intinya dia cerita terus ada quote yang bilang, if you fail, you fail. If it goes something like this lah. If you fail, you fail. If you succeed. Gitu. Yeah. Jadi if you fail, we learn from it. Gitu loh. Learn from it and get back. Get back stronger. Yeah, get back stronger, bounce back. Makanya banyak orang ketika mereka kalah sesuatu, mereka akan bilang kalau we come back stronger. We come back stronger. Karena memang biasanya gitu. Ketika kalian gagal, kalian akan come back stronger. Iya. Yeah. Kecuali kalau kalian nggak proses, kalian bahkan akan kalau gagal yuk mati, enggak. Benar. Kita intinya berproses kan itu. You take the lessons from it. Betul. Kita berproses, kita memproses lagi apa sih yang salah? Oh, ini yang salah. Apakah dilakukan lagi? Ya enggak. Karena kita berproses dengan kejadian ini. Benar. Terlepas dari berproses ini, kami juga nggak buta lah maksudnya. Uang tuh pasti perlu. Betul. Makanya kenapa kita sebelum ke tahap selanjutnya untuk bisa nyoba lagi nih, coba prove our theory, our research gitu maksudnya. Apa yang menurut kita benar, apa yang setelah kita tanya ke market itu ibaratnya, wah kayaknya problem ini ada nih gitu. Kan harus dites kan. Betul. Untuk tes ini kan pasti perlu uang. Nah, sebelum kita bisa masuk tahap itu, kita juga akhirnya udah harus nguatin fondasi lagi. Makanya ini kenapa yang gue bilang tadi, kita nguatin kaki dulu karena setidaknya gitu saat kita ngetes, kita masih ada pemasukan yang bisa kita gunakan untuk bayar biaya operasional gitu loh. Jadi kita juga nggak recklessly charge forward gitu, nggak blind charge. Nggak blind charge, bener. Jadi kita punya perencanaan juga yang alhamdulillah berjalan, dan kami rasa juga mungkin teman-teman yang nonton ketika memutuskan untuk melakukan hal yang sama seperti kami, perlu nih kayak gini nih gitu, berdasarkan pengalaman kami gitu, instead of blind charge gitu. Intinya planning duit itu penting banget di usaha gitu loh. Planning duit, nggak hanya manage duit ya, maksudnya nggak hanya memastikan duit itu aman dan pas, tapi harus planning ke depannya mau kayak apa, itu perlu juga gitu loh. Kalau di catur lu nggak hanya berpikir satu step ke depan, tapi lu harus berpikir 2 step. Bener. Atau bahkan 3 step, 4 step, 5 step ke depan. Ada what if-nya. Bener. Kemarin itu sempet ya ada what if-nya ya. Iya, what if ini. What if. Kemarin itu kita hampir ada kasus di mana kita mungkin hilang hampir seluruh cash kita. Tapi ternyata nggak terjadi karena emang
salah target problemnya gitu, bukan kita sebenarnya pelakunya gitu. Nah, tapi untungnya kita setelah di kejadian itu kita punya Kita langsung what if-nya. kita langsung tenangin kepala, oke, share sejelek-jeleknya kita ketembak nih, padahal bukan kita gitu. Kita masih oke. Ya udah, kita mau next step-nya kayak apa, next plan-nya kayak apa, itu udah ada semua tuh. Oh ternyata nggak jadi dipakai, oh ya share gitu, alhamdulillah. Ya. Tapi kan namanya planning itu perlu. Harus tetap hidup itu perlu planning. Untuk apapun selalu butuh planning. Benar. Walaupun yang kayak tadi kejadiannya kayak kita kepikirannya kayak aduh cuman paranoid biasa. Itu bukan paranoid. Itu namanya planning what if. Benar. What if happen, dan itu harus Skenario. banyak skenario, dan mungkin kita cuma berpikir beberapa skenario tapi selalu berpikir worst case dan apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Siapin mental sih. Ya intinya possibilities tetap ada. Toko ini jadi salah satu bukti nyata. Kalau misalnya possibilities itu ada selama kita mau nyari. Intinya itu. Walaupun diterpa banyak up and down lah ya. Walaupun up and down-nya mungkin nggak sebesar orang-orang yang udah besar gitu. Tapi mereka juga bisnisnya lebih besar dari kita. Jadi I guess scalable lah menurut gua. Betul. Kayak anak bayi disuruh ngangkat barbel 3 kilo, gua rasa akan kesusahan gitu kan. Tapi kalau dia bisa ngangkat itu udah bagus gitu untuk udah keren banget untuk ukuran anak bayi. Iya. Gitu loh. Jadi masing-masing kita punya level toleransinya masing-masing di skalanya yang masing-masing. Di skala gua, problem yang gua hadapin, level toleransinya risknya cukup besar gitu loh untuk level gua. Mungkin di usaha lain risknya itu justru debu gitu loh, nggak ada apa-apanya gitu. But we got our process right. Jadi possibilities tetap ada gitu. Dan gua sama Renaldi nge-encourage kalian untuk take a step. Go to the next level. Exactly. Untuk keluar dari zona nyaman itu, udahlah guys, mau sampai kapan gitu? Iya, kayak worst case scenario adalah lu menemukan bahwa lu gak cocok. Mau sampai kapan lu hidup abis? Iya, kayak lu stay di sana aja. So, udahlah. Take to the selalu next level. Selalu berpikir out of the box. Dan selalu berani. Ya. Khususnya orang-orang yang punya privilege. Wow, itu harus. Khususnya orang-orang yang punya privilege untuk memulai. Itu harus. Gitu. Take your step, bro. Take your step, and dari dalam lubuk hati gue berharap sebenarnya orang itu lebih variatif. Tapi gue ngerasa makin gue menginjak usia produktif ya, gue ngerasa orang tuh makin monoton. Karena itu menyedihkan. Karena lu ngerasa kalau hidup lu ya selama udah di sini is good enough. Iya. Dan lu kan masih bisa menyentuh target lain yang mungkin kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu apakah di mana level pada, tapi at least gue berharap kalau lu masih bisa naik level. Benar. Go get what the world should have been giving you lah. Iya. Gitu loh. Jangan terkungkung di zona nyaman, zona yang sengaja dibuat untuk lu nyaman. Gitu. Di belakang nama stabilitas. Yeah. Itu menurut gua sangat amat tidak bijak. Gitu. Ya. So far update ini dulu ya. Iya, kita belum bisa ngasih tahu apa ini. Cuma nextnya kita bakal kabarin setelah kita present nama Novala Bima. Betul. Reaksi mereka dan full planning kita mau kira-kira seperti apa gitu. Kita nggak akan membahas semua bisnis plan kita bocor sini, enggak. Tapi kita akan ngasih tahu ke kalian gitu. Kita bakal buka apa ke depannya gitu loh. Toko ini bakal jadi apa upgrade-nya. Jadi stay tune aja. Di minggu depan harusnya ada arah weekly vlognya gue gitu. Kalau gue bisa bikin, kalau gue nggak bisa bikin, mungkin gue akan bikin nge-share pelajaran branding gitu. Gue sama Bang Ray lagi paling. Terus Bang Ray bakal dengan konten race-nya. Sekarang di TikTok yang mimpin dia. Jadi kita punya culture saling nge-push lah maksudnya. Siapa yang view-nya paling banyak, like-nya paling banyak gitu. Dan minggu ini gue
harusnya ada race review sama race day. Iya. Dan nanti hari Selasa sama Jumat. Nextnya Nopal juga minggu depan ada no vlognya dia ya kalau nggak salah, no vlognya dia di Belanda gitu dengan segala kesibukannya. Kemarin dia sempat minta maaf karena lagi sibuk banget jadi mungkin nggak bisa upload Iya. secara Reguler. penuh lah. Iya. Iya. It's okay. It's okay, nggak apa-apa. Sekian gitu. Mungkin kita nextnya ajak Bima juga kali ya. Iya, iya kayak biar biar ya. Bima is back. Bima is back kayak kita nggak buang dia. Iya, kita nggak buang dia sebagai pembuktian aja gitu. Kalau orang masih ada Iya. gitu. Emang dia kerja aja nggak sekarang di sini, nggak di depan sini aja gitu. Iya. So, Ya, thank you. thank you. Habis ini Bang Ray harus tag lagi. Ya. Ya. Apa kita mau kasih tagline nggak? Kayak tagline akhir-akhir gitu, khusus proses media. Apa ya? Apa ya enaknya? Go take it. Good take it ya. Go take it ya. Iya. Go take a step. Go Go take a take a step. Go take a step.